Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH pada pagi yang indah ini, Senin tanggal 26 Agustus 2024. Kita selalu rindu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang teguh dalam memulai keseharian kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami tak henti-hentinya bersyukur dengan penyertaan Tuhan selalu menyertai, melindungi kami hari lepas hari. Dan Tuhan telah membangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan nafas kehidupan yang baru dan semangat yang baru untuk melaksanakan segenap seharian kami ya Tuhan. Tapi kami rindu biarlah firman Tuhan menjadi dasar kami dalam bertindak. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan merenungkannya. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dari dua ayat, yaitu Mazmur 56 ayat 14. Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Dan Markus 5 ayat 41-42. Dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Demikian dua ayat yang menjadi dasar kita pada pagi hari ini. Berdasarkan dua ayat tersebut, saya menyusun renungan bagi kita bersama yang berjudul Iman Mengendalikan Akal. Ketika saya coba menyusun renungan ini, saya teringat oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Epictetus, yang dahulu adalah budak tetapi terbebas dari penderitaannya dengan filosofi hidup yang seperti ini kurang lebih. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan cara merespon terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengendalikan faktor X dari luar yang menimpa diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan internal kita dalam merespon hal tersebut. Dan ketika kita kaitkan dengan kedua ayat tadi, maka dalam Mazmur terdapat kisah Daud yang sedang dalam keadaan terhimpit oleh bangsa Filistin yang siap merenggut nyawanya, tetapi dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya dan membebaskannya, dan Tuhan akan ada bersama-sama dengan dia. Itu yang dia katakan dalam Mazmurnya. Dan di dalam Markus ada kisah seorang imam rumah ibadat Yahudi yang anaknya bisa dikatakan sakratul maut, ya, hampir mati karena penyakitnya, dan ia percaya bahwa Yesus yang banyak ditentang oleh imam-imam, oleh sesamanya, itu bisa menyembuhkan anaknya. Dari kedua ayat tersebut, apa yang bisa kita renungkan? Pertama, pada akhirnya sama ya, iman yang menyelamatkan. Baik Daud ataupun anak dari Imam Yairus itu, mereka bisa selamat karena iman, bukan karena obat untuk penyakit anak Yairus ataupun karena pedang atau kekuatan dari seorang Daud. Dan di situ ada optimisme dari seorang Daud bahwa Tuhan ada bersamanya, dan juga ada kepercayaan penuh dari seorang
imam yang sesungguhnya bukan pengikut Yesus. Sama-sama dalam keadaan terhimpit, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita renungkan dua ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa ada proses dari penderitaan menjadi kelegaan ketika Imam Yairus dan juga Daud bisa memohon Tuhan untuk bekerja atau menerima Tuhan bekerja dalam berbagai pergumulan dan juga sakit penyakit yang mereka hadapi. Dan ketika kita kaitkan dengan kehidupan kita, seringkali kita bilang kita ini beriman kepada Yesus sama seperti Daud dan juga Imam Yairus, tetapi sesungguhnya kita tidak menerima atau tidak mau sabar menerima pertolongan Tuhan. Kita seringkali mendikte Tuhan. Tuhan, saya mau sembuh. Tuhan, saya mau terbebas dari hutang. Tuhan, saya mau terbebas dari masalah relasi dan berbagai macamnya. Tanpa kita mau mendengar, kita mau menunggu apa sih yang Tuhan mau dari berbagai sakit penyakit dan pergumulan yang kita alami. Seringkali kita ingin lepas dari berbagai penderitaan duniawi, tetapi kita tidak mau menerima dan memahami sesungguhnya kenapa penderitaan itu terjadi, penyakit itu terjadi kepada kita. Ketika keadaan tersebut terjadi, maka bisa dipastikan akal kita lebih besar daripada iman kita. Dayan rago keden ken iman rago ken kepercayaan rago teken ide Sang Hyang Yesus Kristus kenten, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita sudah menghadapi hal seperti ini, apa yang firman Tuhan mau dalam kehidupan kita? Yang pertama, tentu saja yang terutama Tuhan itu mau kita mempunyai iman untuk mengendalikan akal tindak laku kita, bukan sebaliknya. Akal dan dayan rago geden kediman ragone. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus menerima dulu. Kalau kita sakit, kita tuh harus tahu dulu sakit kita tuh apa sih. Kenapa kita bisa sakit? Bagaimana pola hidup kita? Ketika kita dikasih masalah, kenapa saya bisa bermasalah? Ketika kita dikasih utang, kok utang apa yang ranang? Itu yang harus kita terima. Jangan semata-mata kita kalau punya penyakit kita mau sembuh, kalau punya masalah kita mau terbebas, kalau kita punya utang misalnya kita mau lunas. Bukan seperti sulap begitu caranya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah mau menerima keadaan hidup, disitulah kita tahu maksud Tuhan itu apa sih dalam berbagai pergumulan kita. Ketika kita sudah introspeksi diri, apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah kita sudah menjaga hidup kita dengan baik, tubuh jasmani kita, hati kita, sehingga kita bisa terhindar dari segala macam penyakit dan masalah. Ketika kita sudah bisa introspeksi diri, maka terakhir kita akan bisa berserah kepada Tuhan. Kita akan berpengharapan kepada Yesus Kristus, seperti halnya Daud dan Yairus. Maka ketika kita sudah bisa menerima keadaan kita sudah bisa introspeksi diri, kita sudah bisa berserah, maka hidup kita terarah kepada Tuhan. Ketika hidup kita sudah terarah kepada Tuhan, itu adalah wujud iman kita kepada Tuhan. Maka yang mau firman Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, menerima keadaan dan berserah itu sama dengan menerima Tuhan untuk menolong dan menyertai hidup kita dalam suka dan duka. Iman terwujud ketika tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan yang terhimpit
Daud sejengkal lagi mau mati, dia masih percaya sama Tuhan. Dia tidak menggunakan caranya sendiri. Karena semua akan sia-sia ketika kita mengandalkan akal dan dayo, maka kita akan terjepit dan kita akan menyesali semua itu. Dan pada akhirnya kita kecewa. Seringkali kita nggak kecewa sama diri sendiri, kita itu kecewanya sama Tuhan. Itu yang lucu Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, untuk menutup renungan kita ini, mari bersama-sama kita pahami bahwa penderitaan dari luar itu tidak akan bisa mengganggu kita. Penderitaan dari luar akan menjadi ringan bila kita menerimanya dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena penderitaan tidak akan bisa menyakiti kita bila iman sudah mengendalikan akal dan pikiran kita. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan sudah memperingatkan kami bahwa kami harus punya iman untuk bisa mengendalikan hidup, mengendalikan akal kami, sehingga kami bisa terbebas dari berbagai penderitaan, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena pertolongan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan kami dalam sehari ini ya Tuhan, dan pada hari-hari yang akan datang. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menginspirasi, dan menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu.